Shalom, Assalamualaikum wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan tugas tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskular dibimbing oleh dosen Henry Didi Harto, SKF, Ners, MPD, nama Arlin Cepote, Prodi D3 Rekam Medis, NRP 22232779, kelas A. Di sini saya langsung masuk di materi tentang struktur fungsi jantung dalam sistem peredaran darah. Pengertian jantung. Jantung adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah. Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Jantung juga memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi berirama dengan bantuan listrik jantung. Darah ini dipompa ke seluruh tubuh. Masuk ke poin kedua, anatomi fisiologi jantung. Organ muskular berongga berbentuk kerucut atau piramida terbaik. Kedua, letak di dalam rongga kotraks pada bagian mediastinium. Mediastinium adalah rongga antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Masuk dalam fungsi jantung, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan oleh paru-paru. Arteri membawa darah dari jantung, vena membawa darah ke jantung, kapiler penghubung antara vena dan arteri. Struktur dan bagian-bagian jantung dibagi dalam 4 bagian, yaitu 1. Serambi atau antrium dextra yang disebut kanan, 2. Serambi atau antrium sinistra yang disebut kiri, ketiga bilik atau ventricle dextra biasa disebut juga kanan, bagian 4 bilik atau ventricle dextra kiri. Masuk ke antrium dextra. Antrium dextra adalah bentuk jamak dari atria, berada di bagian atas kardiodekstra. Sebagian besar terletak di dalam sternum. Terdapat pembuluh darah besar atau vena cava superior dan vena cava interior. Pembuluh darah yang kecil atau disebut sinus coronarius. Masuk di ventricle dextra. Berdinding tebal, membentuk sebagian besar jantung. Arteri pulmonalis menuju paru-paru, berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Antrium sinistra. Ruang berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung. Dindingnya 3 kali tebal daripada ventricle dextra. Masuk dalam katup valvula jantung. Dibagi dalam 4, yaitu katup stupid, 2 katup pulmonal, 3 katup mitral atau biscupidalis, 4 katup aorta. Sekat atau septum jantung. Septum atriorum, septum interventricularis, septum atrioventricularis. Masuk dalam struktur lapisan dinding dan otot jantung. Lapisan dinding jantung dibagi dalam 3, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Perikardium di sini adalah kantung yang membungkus jantung pada manusia dan beberapa jenis hewan yang memiliki fungsi utama sebagai dinding terluar jantung. Masuk dalam sistem peredaran darah. Peredaran darah dalam tubuh manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup karena mengalir dalam suatu pembuluh. Di sini ada 2 macam sistem peredaran darah pada manusia, yaitu 1. Peredaran darah panjang atau besar, sistematik, peredaran darah pendek atau kecil, pulmonal. Di sini kita masuk dalam jenis-jenis pemeriksaan penunjang jantung pada manusia. Yang pertama EKG, yang disingkat dalam elektrogram
adalah tes untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung dengan menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik atau elektrokardiografi. EKG berfungsi untuk 1. Mengetahui gambaran aktivitas listrik jantung. Yang kedua, mendeteksi pembesaran ruang jantung. Yang ketiga, mendeteksi gangguan irama jantung. Bagian 2, ekokardiografi. USG jantung adalah sebuah metode pemeriksaan dengan menggunakan genggam suara berfrekuensi tinggi untuk menangkap gambar struktur organ jantung. Bagian ketiga, foto röntgen dada. 4. EKG treadmill. Kelima, kateterisasi jantung. Yang keenam, MRI jantung. Di sini juga terdapat foto atau gambar dari foto röntgen dada. Yang kedua, kateterisasi jantung. Yang ketiga, EKG treadmill. Yang keempat, MRI jantung. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaiannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Shalom.